Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA, belum ada yang masuk kelas. Saya akan coba hubungi. Oke, ini saya sudah menghubungi teman-teman KPA untuk masuk kelas. Kita tunggu dulu. Saya coba logout sebentar karena sinyal saya merah. Oke, ini ada Denaila. Saya sapa dulu. Selamat malam Denaila, bisa dengar suara saya? Halo Denaila, bisa dengar suara saya, Dek? Bisa dijawab lewat chat. Oh, bisa malam ya. Oke, gimana deh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ini teman-temannya belum masuk, kita tungguin dulu. Ini saya akan coba hubungin lagi lewat inbox masing-masing. Tunggu sebentar ya, Dek ya.
Oke, ini Mbak Neng Aska ini sudah ini. Oh, ini sudah masuk. Halo, selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya, Mbak? Oke, saya cek lewat chat dulu. Halo Mbak Aska, oh malam. Bisa dengar suara saya ya Mbak ya? Jelas ya? Ini untuk teman-teman yang hadir, bagaimana tampilannya di sana? Jelas? Tampilan ini? Oh bisa. Oke, kalau gitu karena ini waktunya ya saya langsung start ya, karena kita cuman belajar 60 menit sambil nunggu tadi sudah jalan ini beberapa menit, jadi kita ini memanfaatkan waktu dengan baik saja ya. Oh, di zoom sedikit ya Mbak Aska ya, sebentar saya zoom sedikit. Bagaimana Mbak Aska? Sudah? Oke, sambil nunggu konfirmasi dari Mbak Aska, saya open pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini itu kita belajar mengganti kelas kemarin ya, karena saya kemarin kurang enak badan, jadi saya izin dan saya ganti dengan hari ini. Tanggal 22 Januari 2017 ini, hari Minggu, kita akan belajar ini mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemarin bab kita tentang gejala alam dan cara menanggapinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab baru tentang Indonesia pada era globalisasi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, ini kita akan belajar tentang Indonesia pada era globalisasi. Nah, sebelum kita masuk, seperti apa sih Indonesia pada era globalisasi ini? Jadi kita harus tahu globalisasi itu apa, ya. Jadi saya coba cek di sini. Adakah pengertian globalisasi? Kalau tidak, saya akan diktekan ya. Oh, ini langsung menjorok. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan globalisasi itu adalah suatu peristiwa ya, peristiwa di mana manusia dapat menjangkau satu sama lain dengan bebas di seluruh dunia ya, satu sama lain dengan bebas di seluruh dunia. Jadi kita bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia lah ini ya, berbagai belahan dunia walaupun kita tidak datang ke sana. Ya, itu disebut dengan era globalisasi. Oh ya teman-teman, karena di sini baru azan, jadi saya stop dulu, kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, yang dimaksud dengan globalisasi sekali lagi adalah suatu peristiwa di mana manusia dapat menjangkau satu sama lain dengan bebas maaf ini seluruh dunia ya, ini salah ketik. Seluruh dunia. Ya. Jadi walaupun kita tidak ke Amerika, tapi kita tahu apa yang sedang happening di sana, apa yang sedang tren di sana, dan apa informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti itu didapat melalui komunikasi dan juga bisa melalui interaksi manusia ya. Nah, sebagai contoh, tentu kita pernah menonton televisi ya teman-teman ya. Dari televisi banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, bisa saja melalui film, kuis, musik, masakan, berbagai informasi ya kita bisa dapatkan tanpa harus kita melakukannya ya. Nah, sebagai contoh ini melalui televisi kita bisa melihat berbagai kejadian dan peristiwa di tempat yang jauh ya dari tempat kita tinggal. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat terjadinya suatu peristiwa itu, tetapi kita dapat mengetahuinya. Nah, ini termasuk dari ciri terjadinya globalisasi. Maka kita seolah-olah dapat melihat seluruh dunia tanpa harus melakukan perjalanan keliling dunia. Nah, contohnya, kita yang ada di Surakarta, Semarang, Surabaya, Jakarta, Makassar, Merauke, dan Aceh semua dapat menyaksikan pertandingan sepak bola dunia atau FIFA World Cup Germany 2006 ya, 2006 di Jerman. Nah, walaupun kita nggak ke sana, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat seperti apa pertandingannya. Nah, ini sekali lagi merupakan bentuk dari globalisasi. Nah, ini secara spesifiknya ya, pengertian dari globalisasi itu diambil atau berasal dari kata global yang artinya mendunia dan kata isasi yang artinya proses. Jadi bisa disimpulkan tadi ya, selain itu maksudnya suatu proses masuk ke ruang lingkup dunia. Jadi pengertiannya itu banyak sekali ya. Sebagai acuan pemahamannya, di sini kita bisa lihat ada dua pengertian ya. Yang pertama, globalisasi adalah suatu proses di mana setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui radio, surat kabar, majalah, televisi, komputer, internet, dan telepon seluler atau handphone. Jadi kita bisa mengakses berbagai macam informasi yang terjadi di tempat lain, di belahan dunia lain, nah melalui alat komunikasi ya. Yang kedua, globalisasi adalah suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara karena arus teknologi komunikasi dan informasi dari negara lain. Jadi pada intinya kita dapat mengakses berbagai informasi tadi dari belahan dunia. Oh sebentar, ini Mas Dian katanya tidak ada linknya. Sebentar, saya kopikan linknya dulu buat Mas Dian. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ini kata Mbak Ningsi juga katanya linknya error. Saya kopikan dulu. Oh, Mbak Ningsi mungkin tidak masuk karena HP-nya error. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengertian globalisasi itu bisa banyak. Oh, ini Mbak Ningsi sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Bisa dengar suara saya Mbak? Gimana kabarnya?
Mbak Inci menyesuaikan ya nanti ya. Jadi pada intinya kita sebagai acuan dua ini ya, bisa pengertiannya kita bisa menyimpulkan sendiri, tetapi acuan pemahamannya intinya kita dapat mengakses berbagai ilmu informasi apapun itu dari tempat lain atau seluruh belahan dunia melalui alat komunikasi ya. Jadi karena globalisasi ini ya, bukan hampir, tidak ada negara satupun negara yang menutup diri dari pengaruh negara lain ya. Negara yang satu dengan negara lain telah menyatu menjadi satu warga dunia. Jadi tidak ada negara yang menutup dirinya. Jadi semuanya kita bisa mengakses ya, walaupun tidak all ya, tidak seluruhnya, tetapi karena komunikasi yang semakin canggih, jadi kita bisa mengakses berbagai macam informasi di berbagai belahan dunia. Nah, di sini ini adalah globalisasi dalam kehidupan masyarakat ya. Ini ada contoh-contohnya seperti apa bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Oke Mbak Inci, malam juga. Oke, yang pertama itu televisi dan satelit komunikasi. Nah, pesawat televisi sekarang ini tuh bukan sesuatu yang mewah ya teman-teman ya. Itu sudah hal biasa karena hampir semua rumah tangga itu memiliki televisi. Malah terkadang televisi itu menjadi sesuatu yang penting. Oh, ini ada Mbak Hermi, saya sapa dulu. Malam Mbak Hermi. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Mbak? Mbak Hermi nanti ketertinggalannya bisa menyesuaikan ya Mbak Hermi ya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa televisi ini sangat penting dalam kehidupan kita? Karena dari televisi kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi seperti berita ya. Juga bisa mendapatkan hiburan seperti musik, sinetron, film ya. Ataupun acara-acara komedi seperti itu. Oke. Juga bisa melihat olahraga, contohnya tadi seperti FIFA World Cup ya, walaupun kita tidak hadir di sana, tetapi kita bisa menonton ya seperti apa pertandingannya dan juga iklan-iklan ya. Karena penyajian di dalam televisi itu sangat menarik ya, siaran beritanya juga merupakan salah satu acara yang dinikmati permisanya ya. Di samping itu ada hiburan, olahraga, iklan dan lain sebagainya. Oh, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sudah segar. Oke. Nah, di sini televisi dan media komunikasi yang lainnya seperti satelit itu semakin mengalami kemajuan yang pesat ya dalam pengoperasiannya, seperti sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Kurang di tengah. Oke, kurang di tengah ini berarti geser ke kanan apa ke kiri Mbak? Seperti ini Mbak Hermi, gimana? Sudah cukup? Ke kiri. Sebentar, saya nyalakan mikrofonnya tapi sinyal saya ini. Ini sudah pas belum Mbak Hermi? Geser lagi seperti ini? Apa kurang? Halo Mbak Hermi? Oh belum. Begini? Bagaimana Mbak? Oh belum. Gesernya salah apa sudah benar ini Mbak? Ini geser. Oke. Saya kecilkan 150, saya bikin 160 sebentar. Oke. Seperti ini. Ini saya tadi 175 untuk zoomnya. Oh sudah. Ini saya kecilkan 160.
Teman-teman yang lain gimana? Jelas untuk tampilannya? Denaila, Mbak Aska, Benci, bagaimana tampilannya? Oke? Karena tadi saya zoom 175, ini 160. Oke, Denaila jelas. Mbak Aska sama Mbak Benci? Oke ya Mbak ya? Oke. Nah, jadi ya, semakin ini perkembangan zamannya semakin maju, jadi televisi dan media komunikasi lain seperti satelit itu semakin maju juga. Nah, ini ada Mas Dian, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Dian. Gimana kabarnya Mas Dian? Bisa dengar suara saya? Nah, jadi dulu pertama kali televisi dikeluarkan itu warnanya hitam putih ya. Karena perkembangan teknologi, sekarang kita bisa menikmati televisi dalam bentuk warna yang real, warna-warni ya, tidak hitam putih seperti dulu. Nah, ini merupakan revolusi dalam bidang teknologi komunikasi. Nah, ini Indonesia ya telah meluncurkan beberapa kali satelit Palapa. Ya, ini ada 9 kali. Ya, yang pertama itu satelit Palapa A. Ini Mas Dian no respon, saya coba chat dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Satelit Palapa A itu diluncurkan pada 8 Juli 1976 dan menempati posisi 77 derajat bujur timur. Waalaikumsalam Mas. Oke, selamat malam juga Mas Dian. Yang kedua itu satelit Palapa A2 diluncurkan 10 Maret 1977 dengan posisi 83 derajat bujur timur ya. Jadi kalau bumi itu kan ada garis lintang dan garis bujur ya. Jadi dia ini posisinya pada garis bujurnya ya. Dan satelit Palapa B1 dan B2 ini menggantikan satelit ini A1 dan A2 ini. Itu diluncurkan 19 Juni. Oh, Mas Dian nggak bisa 19 Juni 1983 dan 6 Februari 84 oleh pesawat ulang-alik Amerika Serikat ya. B1 itu pada posisi 118 bujur timur. Oke, ini Mas Dian nggak bisa dengar suara saya ya? Coba logout dulu. Oke, coba dicek sinyalnya ya Mas ya. Kalau merah coba di logout, nanti coba masuk lagi. Nah, yang keempat itu satelit B2P ya, diluncurkan 2 Maret 1987. Ini menggantikan satelit Palapa B2 karena gagal ya. Jadi dia menempati pada posisi 113 bujur timur. Yang kelima itu satelit B2R pada 2 Maret. Yang keenam itu satelit Palapa B4. Ya, ini diluncurkan oleh pesawat Delta 7925 pada 7 Mei 92. Dan yang ketujuh itu satelit C1 diluncurkan 1 Februari 1996. Ya, ini posisinya 113 derajat bujur timur. Yang kedelapan itu satelit Telkom 1 pada tanggal 13 Agustus 1999 menggantikan satelit Palapa P2R dan pada posisi 108 bujur timur. Oke. Dan yang terakhir itu satelit Telkom 2 diluncurkan pada 16 November 2005
dia menggantikan Palapa B4. Nah, satelit Telkom 2 ini diluncurkan dengan roket Ariane 5 ECA milik Ariane Pache dari Kourou, Guyana, Prancis ya. Satelit Telkom 2 ini menempati posisi 118 derajat bujur timur. Nah, ini untuk televisi dan satelit. Nah, yang kedua, ini media yang pada era globalisasi yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, yaitu telepon ya. Jadi pesawat telepon ini juga bukan lagi barang mewah ya teman-teman ya. Umumnya itu digunakan untuk kepentingan dinas atau bisnis suatu perusahaan. Tapi sekarang telepon ini kan ada yang terbaru smartphone, jadi mengakses seperti banyak media sosial ya. Tetapi selain itu kita juga bisa mengakses melalui internet, jadi kita bisa memperoleh berbagai informasi yang ada di belahan dunia ya. Dalam ini sejarahnya, pada mulai tahun 1990-an, handphone atau telepon seluler ini pertama kali hadir di Indonesia ya. Jadi telepon ini tidak menggunakan kabel tetapi menggunakan sinyal ya. Jadi telepon ini bisa dibawa kemana-mana. Oke, di sini dalam perkembangannya melalui pemerintah PT Telkom ya. Dulu yang PT Telkom ini namanya Perumtel ya. Sekarang jaringannya sudah semakin luas sekali ya, hampir seluruh Indonesia sudah menjangkau jaringan Telkom ini. Ini Mas Dian jadi keluar masuk ya. Selain ini, handphone juga ada telepon yang menggunakan kabel. Jadi ini ya, telepon rumah ya. Jadi ini merupakan bentuk dari komunikasi pada era globalisasi ya. Jadi telepon ini selain digunakan untuk berbicara, kita bertukar komunikasi itu selain melalui bicara, dia juga bisa menerima informasi melalui tertulis atau yang dikenal dengan short message service atau SMS ya. Nah, yang ketiga itu adalah komputer dan internet. Jadi sudah kita rasakan sendiri ya, fungsi dari internet sendiri dan komputer itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini kita bisa belajar walaupun teman-teman ada di luar negeri dan saya di Indonesia, tetapi kita masih bisa belajar bersama. Ini adalah manfaat dari perkembangan globalisasi seperti pemanfaatan komputer dan juga internet, dan teman-teman bisa mengaksesnya lewat tadi telepon, HP ya. Jadi dia akan memperlancar seluruh pekerjaan ya. Nah, komputer ini adalah salah satu barang produk modern yang banyak muncul di era globalisasi. Komputer sendiri itu merupakan perangkat pengolah data yang mampu membantu kita mempermudah, mempersingkat dan mempercepat pekerjaan. Ya, komputer dahulu itu ketika orang ingin mengetik suatu paper seperti surat, proposal, tugas, itu mereka menggunakan mesin tik manual ya. Nah, tetapi karena perkembangan zaman ya, maka ditemukanlah perangkat komputer yang lebih mudah. Jadi tidak ini ya, kalau manual itu kita mau nulis jadi kita harus atur papernya ya, digeser-geser seperti itu. Nah, kalau pakai komputer kita tinggal set up sekali terus kita tinggal ketik aja. Nah, jadi hampir semua ya ini kegiatan kantor, pekerjaan-pekerjaan dalam era globalisasi ini menggunakan komputer dan juga akses internet. Jadi kalau melalui internet kita bisa
browsing kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari tentang olahraga, musik, kejadian-kejadian yang sedang terjadi di belahan dunia lain, atau mungkin informasi cara penggunaan barang seperti memasak, terusan penggunaan alat-alat elektronik. Nah, kita bisa mengakses semuanya melalui komputer dengan ini internet ya. Oke, teman-teman. Nah, dalam bahasa Inggris, internet itu disingkatan ya. Dalam bahasa Inggris itu adalah international network. Jadi, internet itu merupakan singkatan dari international network. Oke. Nah, ini ada gambar ini wartel ya. Jadi warung telepon, dan juga ini adalah warnet, warung internet ya. Kalau dulu bisa mengakses internet itu sangat sulit karena kita harus ke warnet. Nah, sekarang orang bisa mengaksesnya sangat mudah, bisa melalui HP ataupun pemasangan WLAN di rumah masing-masing. Ya, kalau tadi international network itu dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti jaringan internasional. Ya. Internet ini merupakan aktivitas di mana seseorang melalui perangkat komputer dapat berhubungan secara pribadi dengan orang lain atau institusi di tempat yang berlainan. Melalui internet kita bisa saling bertukar informasi dan data, bisa berupa file, kita bisa melalui email atau electronic mail. Ya. Sekarang teman-teman seperti ini kan kita juga pasti sudah punya email semua ya. Nah, dengan internet kita juga bisa mengakses atau menerima data berupa informasi yang disajikan dalam format-format khusus, disebut dengan situs web atau website. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi tadi melalui browsing, kita tinggal ketik saja keywordnya pada komputer ya. Tentu saja yang disambungkan pada internet. Jadi nanti akan banyak sekali optionnya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja dan dibaca informasinya. Oke. Nah, itu tadi alat-alat yang berhubungan dalam perkembangan globalisasi yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Itu ada televisi dan juga satelit. Ya, kan kita bisa melihat tampilan televisi itu juga dari sinyal satelit yang dipantulkan ya. Dan juga telepon, bisa telepon rumah atau telepon genggam, handphone, dan juga melalui komputer dan internet. Oke, sekarang ini adalah dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi karena adanya globalisasi, tentu saja dia mempunyai dampak pada kehidupan kita ya. Dampaknya itu bisa positif ataupun negatif. Jadi kita perlu menentukan sikap untuk tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif ya, dan kita bisa mengambil sisi positifnya. Nah, karena dia memiliki dampak tadi bisa positif negatif, jadi dia itu bisa saja mengubah gaya hidup masyarakat ya. Jadi dari dulu yang asalnya kalau zaman dulu orang-orang itu berpindah-pindah rumah seperti itu. Jadi karena pengetahuannya dia ini, jadi dia menetap seperti itu ya. Terus gaya hidup ini bisa melingkup dalam sisi makanan dan minuman, fashion, dan juga permainan. Maksudnya di sini, jadi kan tahun 80-an kayak fashionnya dia modelnya seperti apa. Karena era globalisasi, jadi seperti contohnya di Indonesia stylenya itu rambut keriting ya, tahun 80-an gitu. Di Indonesia baru boomingnya rambut keriting. Nah, di luar negeri lagi fashionnya, stylenya itu rambut lurus. Jadi karena ini informasi yang kita dapatkan bisa melalui televisi, internet, dan lain sebagainya.
kita tahu, oh yang lagi happening sekarang itu style rambut lurus. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan fashion seperti itu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Ya, yang pertama itu akan mengalami perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini biasanya dia berpengaruh pada gaya hidup, ya, tadi perjalanan, komunikasi, makanan, pakaian, nilai-nilai dan tradisi. Oke, di sini gaya hidup maksudnya. Arus globalisasi juga berdampak pada gaya hidup, baik itu negatif maupun positif. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu dia bergaya hidup mewah. Kenapa? Karena dia melihat tayangan-tayangan seperti di sinetron, telenovela yang ada di TV. Jadi orang-orang menyesuaikan, mengikuti perkembangannya. Nah, karena tadi gaya hidupnya mewah, otomatis kalau tidak menyesuaikan dengan pendapatan rumah tangganya, maka akan berdampak sangat buruk dalam kehidupan kita. Jadi istilahnya besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, namun jika berdampak positif, ya, contohnya orang sekarang sangat menghargai waktu. Kamu sering mendengar ungkapan yang berbunyi time is money. Ya, artinya waktu adalah uang. Jadi menghargai waktu itu sangat penting. Begitu pentingnya waktu, mereka menyamakan waktu dengan uang. Jadi waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu banyak di kalangan kita yang menghargai waktu. Nah, termasuk kamu, kita semua ya, apakah termasuk yang memanfaatkan waktu itu dengan baik? Misalnya waktu sekolah, waktu bermain, waktu belajar dan sebagainya. Seperti contohnya kita sekarang ya teman-teman ya. Kita ini sangat menghargai waktu ya. Teman-teman seharusnya bisa bermain-main, gini jalan-jalan atau apa. Tetapi karena keinginannya belajar, ingin menjadi lebih baik, jadi teman-teman meluangkan waktu untuk belajar. Walaupun teman-teman tidak belajar di sekolah, datang pagi, pulang siang seperti itu. Nah, karena perkembangan globalisasi ini, jadi kita belajar melalui via internet seperti ini. Nah, ini suatu contoh dari kita sangat menghargai waktu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu tadi dari gaya hidup, pengaruh globalisasi. Yang kedua itu transportasi. Ya. Saya tambahkan sebentar teman-teman untuk gaya hidup. Tadi ya, selain gaya hidup, contohnya kita biasa hidup bermewah-mewahan karena terlalu sering menonton tayangan di televisi, telenovela dan lain sebagainya. Nah, gaya hidup ini juga bisa berpengaruh pada pola makan kita, ya, makanan dan minuman kita, fashion seperti yang saya jelaskan tadi dan juga permainan. Maksudnya untuk makanan ini, karena gini, kita Indonesia, kita orang Indonesia, karena kita melihat bagaimana style orang luar negeri atau kita ambil contoh orang Eropa makan, ya, kita merasa oh itu bagus, itu menarik, jadi kita mengikuti mereka. Nah, itu merupakan salah satu dampak globalisasi dalam kehidupan kita. Jadi kita mengikuti informasi atau apa yang kita terima dari media komunikasi. Begitu juga dengan fashion atau juga permainan. Nah, yang kedua dampaknya adalah transportasi. Ya, zaman dulu ya, untuk menempuh jarak yang sangat jauh, ya, orang dulu itu kalau tidak jalan kaki naik kuda, ya, atau kereta kuda. Nah, karena perkembangan zaman, ya, sekarang berbagai macam sarana angkutan itu sudah tersedia, maupun yang sederhana sampai yang kecanggih. Jadi kita bisa mengakses ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah, ya.
Dan ini merupakan salah satu dampak positif dari arus globalisasi. Contohnya, perkembangan transportasi di darat itu seperti bus, kereta api, motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan di udara itu adanya pesawat terbang. Jadi ketika kita ingin dalam perjalanan jauh, contohnya kita ke luar negeri, jadi kita bisa menempuh jarak yang begitu jauh dan menyeberangi pulau juga laut, tetapi dengan waktu yang singkat. Ini adalah merupakan bentuk dari perkembangan globalisasi secara positif, ya. Ini ada gambarnya. Ini untuk laut, ya, transportasi laut. Dulu kalau kita ingin menyeberang pulau, ya, kalau tidak melalui pesawat, yaitu naik perahu. Sekarang karena perkembangan globalisasi, kita bisa naik kapal dengan mesin, jadi lebih cepat dan singkat waktu. Di dampak negatifnya juga ada, ya, selain positifnya juga ada dampak negatif, yaitu tingginya kemajuan di bidang transportasi mengakibatkan padatnya arus lalu lintas, ya. Jadi kita lihat saja sebagai contoh di Jakarta, karena kemajuan transportasi, jadi hampir semua orang memiliki transportasi pribadi, jadi malah berdampak lalu lintas itu sangat padat sekali dan menyebabkan kemacetan, atau mungkin karena kekurang-hatian dalam mengendara banyak terjadi kecelakaan. Nah, kalau untuk alat transportasi ini selain padatnya arus lalu lintas, ya, dampak negatifnya itu adalah adanya pencemaran udara atau udara kotor. Ini dari mana? Dari knalpot mobil atau motor. Kalau motor sekarang sudah diterapkan ini, ya teman-teman, ya, sudah tidak ada asap, ya, tetapi kalau untuk bis-bis di kota-kota besar terkadang masih ada yang mengeluarkan asap. Nah, ini adalah dampak negatif dari transportasi, ya. Oke, yang ketiga, dampak globalisasi dalam kehidupan kita itu adalah komunikasi, ya. Komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting, ya, karena dalam komunikasi ini tidak mengenal waktu dan tempat. Sebagai contohnya, kita ini kan sama saja sedang berkomunikasi, ya teman-teman, ya. Kita beda waktu 1 jam antara tempat saya dan juga tempat teman-teman. Nah, ini sebagai bukti bahwa komunikasi itu tidak mengenal waktu dan tempat. Saya menyampaikan informasi, teman-teman mendapatkan informasi yang saya berikan. Teman-teman ada di luar negeri dengan beda waktu, ya, dan saya ada di Indonesia dengan perbedaan waktu 1 jam dengan teman-teman. Nah, ini sekali lagi itu adalah membuktikan bahwa dalam komunikasi itu tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi kita bisa mengakses berbagai macam informasi kapan saja dan di mana saja, ya. Oke. Nah, untuk ini komunikasi itu bisa melalui HP, bisa melalui komputer yang berakses internet dan lain sebagainya. Itu juga punya dampak positif dan juga negatif, ya. Dampak positifnya tadi, kita dapat mengakses berbagai macam informasi di mana saja dan kapan saja dengan cepat, ya. Selain itu kita juga bisa ketika kita berada di luar kota atau berada di luar negeri gitu, ya teman-teman, ya, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, kenalan atau siapa saja tanpa kesulitan. Kita tinggal telepon atau bisa juga melalui video call, ya. Nah, dampak negatifnya ada juga dampak negatifnya. Di sini disebutkan itu menjadi pemborosan. Jadi terkadang kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti sekarang kan ada media sosial, ya. Jadi teman-teman, karena ini tadi kita terlalu asik, kadang kita banyak menghabiskan waktu dengan HP kita,
dengan asik mengakses berbagai informasi dari HP kita. Jadi kita banyak menyia-nyiakan waktu. Jadi karena kita terlalu asik dengan ini media kita, ya, alat komunikasi kita seperti HP ataupun komputer itu, jadi kita kurang sadar, kurang aware sama hal-hal di sekeliling kita. Jadi kita bisa kurang silaturahmi dengan keluarga atau mengunjungi keluarga, ya, karena kita terlalu asik, atau mungkin kita merasa cukup dengan hanya mengirim SMS atau telepon saja. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Sekarang dampak yang lain dalam era globalisasi itu dalam berpakaian. Ya, tadi ya sudah saya jelaskan di sini. Nah, dampak dalam berpakaian ini ya itu pada jenis dan model pakaian atau stylenya, ya. Dalam arus globalisasi, pakaian dengan mode yang sama itu bisa dipakai oleh banyak orang walaupun dia berada di belahan dunia yang berbeda. Contoh saja celana jeans, ya. Celana jeans ini sudah mendunia sekali ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman ada di Korea, Taiwan, terus di Eropa, di Indonesia, nah jeans ini sudah menyebar, ya, sudah mengglobal sekali. Jadi bukan hal yang asing. Nah, itu penyebarannya itu juga dipengaruhi karena adanya globalisasi yang didapat dari media-media yang bisa diakses tadi. Di sini dijelaskan ya, dalam kehidupan sehari-hari di mana di mana saja, baik itu laki-laki atau perempuan itu sudah terbiasa memakai jeans. Padahal celana ini hanya digunakan oleh orang-orang tertentu di tempat tertentu, maksudnya celana jeans. Nah, selain jeans, contoh lagi itu adalah baju kaos. Nah, atau kalau di dalam bahasa Inggris disebutnya t-shirt, ya. Pakaian ini sudah biasa, hampir sama dengan jeans, dia sudah mengglobal, mendunia sekali. Jadi ini ya, bukan hal yang asing kalau seperti di Indonesia kita menemui orang dengan memakai kaos. Di luar negeri juga sama. Nah, atau mungkin ini ya, contoh dari pakaian style ini, contoh globalisasinya itu juga dalam pengikutan style, ya. Jadi karena kita dapat mengakses informasi dari media-media, jadi kita tahu, oh kalau orang yang di Eropa itu stylenya seperti ini, kalau orang di Korea itu model pakaiannya seperti ini, nah di Indonesia itu model pakaiannya seperti ini. Nah, tentu saja sama dengan dampak-dampak yang lainnya, dia juga ada dampak positif dan juga negatif, ya. Misalnya kan kita melihat ini tampilan style-style di luar negeri, jadi kita meniru. Nah, terkadang ini ya, kalau di sini disebutkan di televisi sedang ngetren pakaian mini, ya. Jadi kita mengikuti berpakaian mini. Jadi kita bisa lihat dalam kalangan remaja sekarang itu banyak sekali yang berpakaian mini. Padahal pakaian mini ini adalah pakaian yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dan ini merupakan dampak negatif, ya. Ini merupakan dampak negatif. Nah, dampak positifnya ya tadi, kita bisa mengikuti perkembangan fashion atau style, atau kita bisa tahu style-style yang ada di dunia. Tetapi ya teman-teman ya, bagaimanapun juga ya, dampak dari era globalisasi itu pasti ada positif dan negatifnya. Seharusnya kita mengikuti yang positif, yang negatif kita selektif, kita tinggalkan, ya. Oke, ini ada juga dampak globalisasi dalam hal makanan. Nah, untuk masyarakat Indonesia itu di kota-kota besar,
banyak sekali yang mengkonsumsi makanan dari negara lain. Seperti ada fried chicken, ayam goreng, itu ada kita ambil contoh itu McDonald ya, juga pizza, spaghetti, hamburger. Ini adalah contoh-contoh makanan yang ada di luar negeri. Nah, walaupun kita tidak harus keluar negeri untuk menikmati makanan ini, nah kita di Indonesia juga bisa menikmati. Ini merupakan dampak dari perkembangan globalisasi. Oke, sebentar ada chat, saya cek dulu. Oh, bukan ya. Nah, ini di sini. Nah, kalau ini makanan khas Indonesia, ini kita diingatkan 5 menit lagi. Oke. Waktu kita tinggal 5 menit ya teman-teman ya, saya tambahkan sedikit. Nah, kalau orang Indonesia itu kan makanan khasnya itu seperti nasi gudeg, nasi gandul, nasi pecel ya, dan lain-lain banyak sekali. Karena perkembangan globalisasi ya, mereka lebih tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang berasal dari luar negeri. Padahal ini termasuk makanan fast food ya, bisa juga dikatakan junk food. Dan padahal makanan ini kurang sehat. Ini merupakan bentuk dampak negatif dari perkembangan zaman ya, dari globalisasi dalam bidang makanan ya. Hal positifnya kita bisa tahu ya, oh makanan khas Italia itu spaghetti, pizza. Jadi kita tahu oh ini rasanya, tanpa harus kita pergi ke luar negeri untuk menikmati makanan itu. Ya. Oke. Nah, berhubung waktu kita, teman-teman, ini sudah selesai. Jadi masih ada dampak era globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Untuk ini pengertian globalisasi itu seperti apa, terus hal-hal yang berpengaruh ini dalam globalisasi, alat-alat globalisasi tadi seperti apa. Ada ini tadi, telepon, televisi, satelit, komputer dan internet, dan juga sebagian dari dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Halo? Ada yang ditanyakan? Sekali lagi ya teman-teman ya, saya ingatkan, mengikuti era globalisasi, perkembangan zaman itu sangat penting ya, karena kita juga perlu mengakses berbagai macam informasi dari berbagai belahan dunia. Tetapi kita harus bisa memilah-milah mana sisi positifnya dan mana sisi negatifnya. Kalau sekiranya sesuatu itu ya membawa tidak pada suatu kebaikan, pada sisi negatifnya, itu kita harus tinggalkan, kita harus selektif. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, diterima semuanya. Jadi kita harus memilah, kita harus selektif, kita ambil sisi positifnya saja. Seperti contoh tadi fashion, karena stylenya di luar negeri itu pakai baju mini ya, jadi karena kita ingin terlihat fashionable ya, terlihat ngetren, keren gitu, jadi kita mengikuti mereka. Padahal pakaian-pakaian yang mini dan terbuka itu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan juga itu kurang sopan ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman. Untuk dampak-dampak globalisasi selanjutnya nanti kita akan bahas lagi minggu depan ya. Saya tutup dulu pertemuannya karena ini waktunya udah mau selesai. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya teman-teman ya. Besok malam kita masuk lagi. Oke, untuk teman-teman yang mau lanjut kerja, saya persilahkan untuk meninggalkan kelas karena ini sudah selesai.